Salam rindu dari kota Madinah. Kami ucapkan Aidul Adha Mubarak. Kullu am wa antum bi khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di sekitar Masjid Nabawi, atau tepatnya di Jalan King Abdul Aziz. Dan seperti ini suasana pagi hari ini menjelang sholat Idul Adha. Masya Allah, ini sudah terlihat padat banget. Dan ini jarak dari Masjid Nabawi kurang lebih 200-300 meter. Terlihat sudah dari tadi pagi ini ya, sebelum subuh atau sebelum azan subuh sudah membuat saf di daerah sini. Karena memang untuk mendapatkan saf di bagian dalam Masjid Nabawi itu, kita berangkatnya sekitar jam 2, paling telat jam setengah 3 itu sudah ditutup jalan untuk menuju ke Masjid Nabawi. Karena kita tadi agak telat ya, sholat atau mendapatkan safnya di bagian sini. Kita insya Allah kita tadi sudah mendapatkan saf di bagian agak ke sana, atau di isyarahnya itu perempatannya, dan bersama teman-teman kita. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan alhamdulillah pagi ini kita bersama Bro Erwin. Gimana bro, kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat bro. Ana dengar tadi sampean berangkatnya jam berapa tadi? Setengah 3? Atau Tadi saya berangkat jam 3. jam 3? Tapi udah penuh juga jam 3 juga. Dan tadi juga saya nanya ke teman, katanya jam 1 malam juga di dalam sudah penuh. Udah penuh, iya ya. Makanya saya jam 3 kesini buru-buru dari rumah, penuh juga. Udah nggak bisa masuk kan? Iya, udah gak bisa masuk. Iya, seperti itu. Kalau saya sendiri sih berangkatnya memang agak telat. Tadi azan subuh. Oke bro, kita tadi sudah membooking tempat di sana bro. Kita ke sana bro, gimana? Nah, kita melihat suasananya ya. Tuh. Bro Erwin, Iya. ini lebaran kurban yang keberapa nih nggak pulang nih? Kalau ini tuh kalau gak salah keempat lah, kelima. Kelima ya. Udah jadi Bang Taib. Iya. Hari. Oh, udah 5 lebaran nggak pulang-pulang nih Antang nih. Saya kesini ya, Mas Dwi. Saya udah hampir 3 kali sekarang mau sholat Idul Adha, Idul Fitri di dalam Masjid Nabawi. Gak kebagian terus. Kebagiannya di jalan terus sekarang itu. Padahal berangkatnya sudah lebih awal ya. Iya, padahal itu. Memang harus lebih malam lagi. Di jam 1, jam 2 itu paling enak-enaknya tuh pas tuh. Tadi teman kita juga yang mendapatkan saf bagian dalam itu berangkatnya setengah 2 kalau nggak salah, setengah 3 atau setengah 2 tadi. Dia mendapatkan bagian yang di lantai atas. Nah ini kita sudah nggak bisa jalan nih, lewat sini nih. Mana nih? Ini bagian ibu-ibu. Udah pokoknya ibu-ibu sama bapak-bapaknya sudah kecampur safnya tuh. Masya Allah. Udah penuh ya. Tahun ini nggak hajian bro, berarti? Gimana? Nggak hajian ya? Tahun ini gak hajian juga, aduh. Soalnya memang biayanya. Ya biayanya yang pertama besar sampai 10 antara 16 ribu real ya. Iya benar, 50-an 2 jutaan lah kalau udah rupiahin tuh. Subhanallah. Suasananya indah sekali di Pagi ini ya? pagi ini, tepatnya ini di dekat kuburan Baki ya, di belakangnya itu. Masya Allah. Itu sampai ke sana bro, itu jaraknya udah jauh ya, sampai tulisan Al Madinah sana. Sampai ke sana juga udah penuh. Bener-bener.
Luar biasa, Masya Allah. Jadi memang untuk Idul Adha tahun ini itu kebanyakan yang luar dari kota Madinah, kebanyakan sholat di Madinah bro, di Masjid Nabawi. Karena yang untuk masuk ke kota Mekah kan ditutup, yang hanya memiliki surat izin haji ataupun yang mukim di kota Madinah. Jadi memang kebanyakan jamaah sholat Idul Adha-nya yang dari Riyadh, dari Jeddah, Damam dan sekitar-sekitar lainnya itu sholatnya di kota Madinah. Bro, sana mana nih? Ya, bismillah, kita sholat. Alhamdulillah selesai sholat id dan kita mendengarkan khutbah sholat id. Masya Allah. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان المؤيد بالقرآن. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن فقد الإيمان ومن فقد الإيمان فلا تنفعه الدنيا بما فيها من المنزلات. قال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الإيمان ثوابه وجزاؤه أحسن الجزاء الإيمان ثوابه وجزاؤه أحسن الجزاء في الحياة وأفضل وأحسن الثواب الأبدي السرمدي بعد الممات. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ثم تأتي بعد نعمة الإيمان نعمة القرآن العظيم. القرآن الهادي والدال على كل الفضائل والخيرات والمكرمات والزاجر عن كل الرذائل والشرور والمحرمات. قال تعالى والإحسان للنفس وللناس. ومن رحمة الله بنا وإحسانه إلينا أن أمر الخليل أبانا إبراهيم أن يبني الكعبة ويعينه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان بيتي ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فهو لأهل الأرض كالبيت المعمور الذي تطوف به الملائكة في السماء السابعة بحياله لو سقط لوقع على الكعبة. قال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أي سببا في منافعهم في منافع الناس ومصالحهم. وقال عز وجل إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فبركته عمت الأرض بأثر العبادة والقرابين. وأوقف جبريل عليه الصلاة والسلام إبراهيم صلى الله عليه وسلم. Bismillah. Alhamdulillah kita sudah selesai dari sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbah. Dan tadi kita sholat di sini di perempatan Jannatul Baqi. Dan sekarang sudah sepi dan lalu lintas berkendaraan mobil pun sudah diizinkan berlalu lintas. Dan terlihat juga jamaah yang keluar dari Masjid Nabawi. Masya Allah. Ustadz Ahmad Uhlil Azmi. Ahlan wasahlan. Seharusnya itu kalau kita mau mendapatkan soft bagian dalam itu berangkat jam berapa Ustadz kira-kira? Ya kurang lebih maksimal ya. Ya. Kalau mau dapat dalam jam 2:30. 2:30 paling telat udah ditutup ya. Iya. Ya jam 2 lah. Amannya lah ya. Amannya jam 2. Nah, Anda mau sedikit nanya juga nih ke Antum. Tadi kan yang imam dan khutbah Idul Adha kali ini Syekh Hudzaifi. Betul. Nah, mungkin sambil jalan Ustaz ya. Oh ya boleh. Sambil jalan kita balik. Dan Anda mau nanya khutbah tadi yang disampaikan Syekh Hudzaifi, inti dan makna yang disampaikan beliau Syekh Hudzaifi. Baik. Khutbahnya. Baik. Pada Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tadi Masya Allah khutbah Syekh Hudzaifi sangat luar biasa dan sangat menginspirasi. Masya Allah. Jadi tadi seperti yang kita ketahui ada 2 khutbah, namanya khutbah Id, yaitu khutbah pertama dan khutbah kedua.
Tadi di khutbah pertama beliau mengingatkan kembali tentang Ar-Ruknul Asasi lil Islam, ala wa huwa tauhid wa sunnah. Jadi beliau mengingatkan kembali rukun yang menjadi asas Islam, yaitu tauhid dan sunnah. Jadi beliau mengingatkan kembali tentang tauhid beserta ayat-ayat yang menunjukkan tauhid dan besarnya keutamaan tauhid. Masya Allah. Jadi beliau mengingat kembali asas agama Islam, dan juga beliau mengingatkan kembali tentang bahaya kebalikannya, yaitu syirik. Iya. Jadi benar-benar inilah asas fondasi agama, yaitu tauhid. Jangan sampai asas ini roboh dan hancur dengan kesyirikan. Sebagaimana beliau juga mengingatkan kita kembali kepada sunnah. Nah, jadi serta beliau menyebutkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang berhubungan dengannya. Jadi di samping beliau menjelaskan tauhid dan sunnah, beliau juga menyebutkan ayat dan hadis tentang tauhid dan sunnah. Masya Allah, itu di khutbah pertama. Dan juga beliau seingat saya, beliau juga mengingatkan tentang mungkin keutamaan hari Idul Adha, hari 10 Zulhijjah. Masya Allah. Dan keutamaan lainnya. Jadi ini adalah sesuatu atau isi khutbah yang disampaikan beliau. Masya Allah. Beliau juga menyebutkan ayat-ayat yang berhubungan dengan ayat atau hadis yang berhubungan dengan 10 Zulhijjah ini. Kemudian di khutbah kedua beliau mengingat kembali, lebih memfokuskan, lebih khusus kepada pembahasan 10 Zulhijjah dan kurban. Jadi hewan kurban apa saja yang boleh dijadikan kurban. Contohnya hewan kurban itu tidak boleh cacat, tidak boleh buta atau segala macam. Harus memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Dan juga hewan kurban ini, menyembelih hewan kurban ini adalah sunnah bapak kita Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim, ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Jadi benar-benar kita meneladani beliau, Nabi Ibrahim, sebagai bapak tauhid dan imam para ahli tauhid. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian juga jadi beliau bilang bahwa di akhir zaman ini orang yang paling utama Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dan rasul terakhir, dan rasul yang paling utama di Alan Eva Al-Mudir. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian rasul yang paling utama di di masa lalu. Jadi rasul yang paling utama di masa lalu itu adalah Nabi Ibrahim sebelum Nabi Muhammad. Karena itu jadi beliau menghubungkan antara rasul terbaik di zaman sekarang, di akhir zaman, dan rasul terbaik di zaman dulu. Di zaman sekarang yaitu Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, dan di zaman dulu adalah Nabi Ibrahim. Masya Allah, sebagai bapak tauhid. Tadi telah disebutkan bahwa rasul yang paling utama di akhir zaman adalah Nabi Muhammad, dan rasul yang paling utama di awal zaman atau di zaman dulu adalah Nabi Ibrahim. Nah, kemudian Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti millah Nabi Ibrahim. Millah itu artinya apa, Ustaz? Millah itu mungkin agama atau ajaran. Masya Allah. Nah, ya, apa milahnya Nabi Ibrahim? Ya tauhid. Yang mana ini juga menjadi ajaran dan akidah seluruh para nabi. Masya Allah. Jazakallah khairan. Masya Allah. Ana tadi dengar Syekh Hudayfi mengatakan fan antum. Oh, fan antum. Iya. Di mana Anda gitu kan diartikan. Iya. Itu gimana tuh tadi sampai Syekh Hudayfi mengatakan hal tersebut itu mengenai apa, Ustaz? Oh, iya. Fan antum. Di mana Anda gitu? Oh iya, seingat saya, jadi beliau menyindir itu kepada umat Islam karena
melupakan atau mengabaikan ajaran mereka, syariat mereka yang dilandasi dengan Al-Quran dan hadis. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita lalai atau lengah mengabaikan syariat kita, ajaran kita, Al-Quran dan hadis. Jadi ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Jazakumullah khairan. Yang ana tangkap dan yang ana simpulkan, Ustaz. Jadi intinya kita belajar mengenal agama Islam ini dasarkan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. Gitu aja, Ustaz ya? Iya. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum, Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas penjelasannya mengenai khutbah yang disampaikan Syekh Hudayfi, khutbah Idul Adha kali ini. Mungkin ada sedikit tambahan dari antum, Ustaz? Oh ya, alhamdulillah tadi telah disampaikan bahwa belajar agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tapi ada hal penting yang ingin disampaikan, bahwa mempelajari Al-Quran dan hadis juga harus dengan tuntunan dan bimbingan para ulama. Masya Allah. Sehingga kita bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan benar dan lurus. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Semoga ilmu yang disampaikan antum bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan amalan baik, amalan soleh dan amalan baik lainnya, dan menjadikan kita hamba-hamba yang selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin ya Rahman. Sekian, semoga bermanfaat. Salam rindu dari kota Madinah. Kami ucapkan Aidul Adhal Mubarak, kullu am wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Masya Allah.